Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk Pak. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Perancangan Sistem Pendingin Trafo Tenaga Berbasis Pompa Air dan Mikrokontroler. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lurvikus Arianto Getandetu dengan nomor induk mahasiswa 4142 312049. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Transformator adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendistribusian tenaga listrik yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan baik dari tegangan rendah ke tegangan tinggi maupun sebaliknya. Namun, dari hasil konversi tegangan ini menimbulkan panas yang dapat mempengaruhi kinerja dan umur trafo itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pendingin yang dapat membantu trafo agar selalu berada pada suhu yang membuatnya bekerja secara optimal. Oke, masalah yang kita punya, yang pertama kenaikan suhu trafo yang berlebihan. Kemudian yang kedua, belum adanya sistem monitoring suhu secara otomatis selama 24 jam. Oke, yang berikutnya konsep dasar. Untuk konsep dasarnya sendiri di sini, untuk prototipe yang saya buat, di sini memiliki dua mode. Yang pertama mode otomatis dan mode manual. Nah, untuk mode otomatisnya itu untuk pembacaan suhunya akan dibaca oleh sensor suhu di HT22, kemudian akan mengirimkannya ke microcontroller ESP32, kemudian akan dikirim ke relay dan relay akan mengerjakan pompa. Dan untuk mode manual itu bisa langsung on maupun bisa langsung off tanpa terpengaruh oleh sensor dan microcontroller di atas. Oke, kemudian rangkaian. Ini rangkaian yang saya buat. Di sini untuk alat dan bahannya ada ESP32 sebagai otaknya, kemudian ada DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan, kemudian ada relay modul, kemudian juga saya menggunakan lampu LED sebagai pengganti pompa di sini, dan saya juga menggunakan resistor. Nah, bisa dilihat sebelah kanan ini adalah prototipe yang telah saya rakit. Kemudian untuk tampilan dari Blink IoT dan spreadsheet. Blink IoT di sini digunakan sebagai monitoring dan kontrol juga bisa. Dan sebelahnya di sini ada spreadsheet di mana untuk program saya ini terhubung ke cloud dan cloud akan mengirimnya ke Google Drive saya dan akan menampilkan hasil pembacaan suhu pada trafo dalam bentuk spreadsheet. Oke, yang berikutnya adalah kode program. Yang pertama ini merupakan konfigurasi Blink, di mana itu dari nomor 1 ke nomor 3. Oke, program ini untuk mendefinisikan ID, kemudian nama project dan token autentikasi yang sudah Blink berikan pada saat membuat project baru pada dashboard Blink. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan program pada Workwith agar terhubung ke IoT Blink. Dan juga Blink Serial bertujuan untuk mengarahkan output dari perpustakaan Blink ke koneksi serial untuk debugging. Kemudian dari 5-9 ini merupakan konfigurasi komponen ESP32 dan IoT Blink. Program ini merupakan perintah preprosesor untuk menyertakan pustaka ESP32, kemudian Blink dan Wi-Fi. Dengan pustaka yang sudah dikompil, kita dapat mengontrol motor serta menggunakan fungsi-fungsi yang diperlukan pada perangkat ESP32. Ini juga dapat terhubung ke platform Blink. Kemudian untuk 11-13 ini merupakan program untuk mengisi nama dan WiFi yang akan terkoneksi ke ESP32. Kemudian 15-16 di sini tertulis Google Script ID dan server name. Ini merupakan konfigurasi ke cloud spreadsheet sebagai pencatatan suhu secara otomatis. Kemudian dari 18-25 ini merupakan konstanta dan variabel, di mana untuk DHT kita menggunakan pin 15 dan untuk relay kita menggunakan pin nomor 2. Kemudian di sini ada juga relay state dan auto mode.
Ini merupakan variabel bulan yang mengontrol status relay dan mode operasi otomatis atau manual. Oke, kita sekarang masuk ke fungsi sensor, di mana ini untuk mengirim data pembacaan sensor DHT22 ke spreadsheet. Oke, kemudian untuk program yang berikut itu merupakan berfungsi untuk mengakses sensor suhu dan kelembapan dan mendapatkan nilai suhu dan kelembapan saat ini. Kemudian mengirimkan nilai suhu ke pin virtual 1 di aplikasi Blink. Kemudian jika dalam mode otomatis mengontrol relay berdasarkan nilai suhu, jika relay melebihi 30 derajat Celcius, maka relay akan diaktifkan, dan jika turun di bawah 26 derajat Celcius, maka relay akan dimatikan. Oke, kemudian ada fungsi variabel 3 atau V3. Fungsi ini dipanggil ketika terjadi perubahan pada pin virtual V3 di aplikasi Blink. Ini bertujuan untuk mengontrol relay berdasarkan nilai yang diterima dari aplikasi. Jika nilai adalah 1, maka relay akan diaktifkan, dan jika nilai adalah 0, relay akan dimatikan. Begitupun dengan fungsi V4. Fungsi V4 di sini itu dipanggil ketika terjadi perubahan nilai pada pin virtual V4 di aplikasi Blink. Ini bertujuan untuk mengubah mode operasi antara otomatis dan manual berdasarkan nilai yang diterima dari aplikasi. Oke, kita masuk ke fungsi setup. Fungsi setup ini bertujuan untuk menginisiasi serial communication, sensor suhu, pin relay, dan koneksi WiFi ke aplikasi Blink. Kemudian bertujuan untuk menetapkan interval waktu untuk pemanggilan fungsi sensor. Dan yang terakhir berfungsi untuk memperbaharui status relay dan mode operasi otomatis atau manual di aplikasi Blink. Oke, kemudian fungsi loop. Fungsi loop ini merupakan fungsi yang menjalankan aplikasi Blink dan timer. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan pengujian atau kesimpulan simulasi. Yang pertama, perangkat prototipe berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dan server Blink, sehingga memungkinkan untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi Blink. Yang kedua, program dapat mengontrol pompa air baik secara manual maupun otomatis berdasarkan perintah yang diterima dari aplikasi Blink. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat. Dan yang ketiga, program dapat memantau suhu trafo melalui sensor DHT22 dan mengambil tindakan otomatis jika suhu melebihi ambang batas yang ditentukan. Kemudian, data suhu berhasil terekam pada spreadsheet secara akurat. Dan yang kelima, prototipe bekerja sesuai dengan yang diprogramkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.